Pada umumnya, alat indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengar. Yang ketiga, indera somatik. Yang keempat, indera perasa. Dan yang kelima, indera penciuman. Masing-masing alat indera tersebut berkembang dan berfungsi dengan baik. Namun, beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Yang pertama, contohnya kucing. Kucing memiliki 3 alat indera istimewa, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, dan indera peraba. Yang kedua, anjing. Anjing memiliki alat indera istimewa yang pertama, indera penciuman dan indera pendengar. Contoh yang terakhir yaitu kelelawar. Kelelawar ini memiliki indera pendengar yang sangat tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM H03203006. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan sistem indera pada reptilia dan pada amfibi. Nah, untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, sistem indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera penciuman. Contohnya yaitu kadal, komodo, dan ular. Nah, hewan tersebut memiliki indera penciuman yang biasa kita sebut dengan organ Jacobson. Nah, Jacobson ini atau organ Jacobson ini terletak di langit-langit rongga mulut. Nah, pada hewan kadal, ular, dan komodo yang kerap kali kita lihat menjulurkan lidahnya, sebenarnya berfungsi untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan oleh mangsanya. Misalnya, mangsa tersebut meninggalkan bau di udara ataupun di tanah. Nah, fungsi lidah itu ditarik dan ditempelkan pada organ Jacobson untuk menyampaikan bau. Nah, sebagai pemakan bangkai, komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam, sehingga hewan ini dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Tetapi indera reptilia yang lain belum berkembang dengan baik. Beberapa jenis ular, misalnya ular derik, yang memiliki indera yang peka terhadap rangsang panas. Nah, indera itu begitu peka sehingga dapat membedakan antara benda dengan suhu yang hanya berbeda 10.000 derajat Celcius. Nah, dengan indera tersebut, ular dapat berburu mangsa pada waktu gelap atau pada malam hari. Jadi, mungkin kita juga sering bertanya-tanya apa sih fungsi daripada lidah, komodo, ular, ataupun kadal sehingga sering dikeluarkan atau sering dijulurkan. Nah, itulah tadi fungsi daripada lidah yang dikeluarkan atau dijulurkan oleh hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, sistem indera pada amfibi. Nah, misalnya kita ambil contoh hewan katak. Nah, indera yang berkembang dengan cukup baik adalah indera penglihat dan indera pendengar. Mata pada katak berbentuk bulat serta dilindungi kelopak mata atas dan bawah. Nah, pada bagian sebelah dalam mata terdapat membran yang dikatakan nictitans, yaitu suatu tempat atau selaput tipis yang tembus cahaya. Selanjutnya, membran nictitas ini memiliki fungsi untuk menjaga agar kornea pada hewan tersebut tetap lembab ketika ia berada di tempat darat dan menghindari yang namanya gesekan ketika katak menyelam di dalam air. Hal ini merupakan bentuk penyesuaian sifat katak terhadap hewan amfibi. Lensa mata katak tidak dapat berkomodasi, oleh karena itu katak hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Jadi, indera pendengaran pada katak adalah telinga yang dimana terdiri atas telinga luar dan terdiri atas telinga dalam. Nah, telinga luar ini berupa sepasang selaput pendengar di bagian sebelah kanan dan kiri kepala. Kemudian selaput pendengar berbentuk segitiga yang melebar di bagian luarnya. Kemudian apabila terkena getaran atau bunyi, selaput pendengar akan bergetar. Jadi getaran dan selaput pendengar diteruskan oleh tulang pendengar yang dinamakan ketingkap jorong. Selanjutnya getaran dari ketingkap jorong akan diteruskan oleh cairan limpa ke saraf pendengar. Kemudian akhirnya getaran oleh saraf pendengar diteruskan ke otak dalam bentuk influx saraf. Jadi itulah tadi sistem indera pada amfibi dan reptilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Wiarsa, NIM H032003, kelas Biologi D.
Pada video kali ini, saya akan menjelaskan indera pada burung. Indera pada burung terbagi menjadi 3, yaitu indera penglihatan, indera keseimbangan, dan indera penciuman, di mana ketiga indera tersebut memiliki perbedaan fungsi dan letak. Yang pertama adalah indera penglihatan. Mata burung terletak di sisi kanan dan kiri kepalanya, yang membuat burung dapat melihat keadaan di sekelilingnya tanpa harus memutar kepala, kecuali jenis burung pemangsa yang matanya menghadap ke depan. Mata burung dapat berakomodasi dengan baik, yaitu mengubah bentuk lensa matanya. Saat burung melihat benda yang jauh, lensa mata burung akan menipis, dan saat melihat benda dekat, lensa mata burung akan cembung. Selanjutnya, struktur utama mata pada burung. Yang pertama, lapisan luar yang terdiri dari kornea transparan dan 2 lapis sklera. Yang kedua, lapisan serat kolagen. Yang ketiga, mata dibagi secara internal, yaitu anterior dan posterior. Selain itu, mata pada burung memiliki 2 jenis reseptor cahaya, yaitu reseptor cahaya batang dan reseptor cahaya kerucut. Kedua, indera keseimbangan. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan dihubungkan dengan otot kecil, di mana otot kecil pada burung berukuran besar karena fungsinya adalah supaya pusat keseimbangan tubuh burung pada saat terbang. Yang ketiga adalah indera penciuman. Indera penciuman pada burung tidak berkembang dengan baik. Itulah mengapa pada umumnya burung lebih mengandalkan indera penglihatannya untuk mencari makanan. Akan tetapi pengembalian pada burung kiwi, di mana indera penglihatan burung kiwi kurang berkembang dengan baik. Namun, burung kiwi mampu menggunakan indera pembaunya yang berupa lubang hidung pada ujung paruhnya untuk mencari makanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM H03200012 dari kelas Biologi D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai indera pada serangga. 1. Indera penglihatan. Indera penglihatan serangga terdiri atas mata majemuk dan mata tunggal, di mana mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut dengan omatidium. Omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Selain itu, mata majemuk ini memungkinkan serangga untuk melihat objek yang bergerak dengan cepat. 2. Mata tunggal. Mata tunggal yang disebut dengan ocellus ini tidak dapat menerima atau tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya. Rangsang cahaya yang jatuh di ocellus akan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Bagian 2. Indera pendengar. Indera pendengar pada beberapa jenis serangga, misalnya jangkrik dan belalang, terdapat di kedua kaki depannya, sedangkan indera pendengar serangga jenis ngengat terletak di bagian antar ruas dada. Indera pendengar tersebut berupa selaput mirip gendang telinga. Kemampuan mendengar pada serangga sangat bervariasi. Misalnya, pada kupu-kupu mampu mendengar suara yang berfrekuensi lebih rendah daripada frekuensi suara yang dapat didengar oleh manusia. Bagian 3, indera peraba sekaligus dapat berfungsi sebagai indera pencium. Jadi, semua serangga dilengkapi dengan sepasang antena yang digunakan sebagai indera peraba. Namun, antena pada beberapa serangga juga berfungsi sebagai indera pencium. Bahkan, antena pada beberapa jenis lalat dan beberapa jenis kupu-kupu dapat menerima gelombang bunyi. Antena membantu serangga menemukan makanan, membedakan kawan dan lawan, dan mencari pasangan untuk kawin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrawati, NIM H03200011, kelas Biologi D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem indera pada ikan. Sistem indera apa saja yang ada pada tubuh ikan? Sistem indera pada ikan. Sistem indera pada ikan yang berkembang terdiri atas 3, yakni indera penglihatan, indera pembau, dan indera pendengaran. Pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan pada ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata pada ikan tidak dilindungi oleh kelopak, namun dilindungi oleh sel selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena kornea mata ikan membiasakan cahaya pada sudut yang sama.
Sel-sel saraf penglihatan pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan juga sel-sel kerucut. 2. Indra pembau. Indra pembau pada ikan terletak di ruang kecil tepat di depan mata. Dengan indra itulah ikan mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. 3. Indra pendengar. Indra pendengar pada ikan mirip dengan telinga pada manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, dan membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Indra pada cacing. Indra cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indra penerima rangsang cahaya. Indra tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Indra penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung dorsal. Tanggapan atau respon cacing tanah ketika menerima cahaya yang kuat ialah menjauhi sumber cahaya. Hal ini merupakan bentuk adaptasi cacing tanah yang menyukai tempat-tempat yang teduh dan lembab agar permukaan kulit tetap basah dan lembab. Indra pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba SP. Apabila menemukan makanan, selain itu amoeba SP juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba SP untuk bergerak menjauh. Egolna SP yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk dan berkriofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Egolna SP akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung.